Egy Maulana Fikri beberkan situasi latihan Timnas Indonesia tanpa Sintayong. Timnas Indonesia senior sudah mulai pelajari permainan Turkmenistan. Taiwan ingin tiru senjata Pratama Arhan untuk lawan Timnas U23 Indonesia. Beda dari Sintayong, pelatih Turkmenistan ogah amati laga Timnas U23 Indonesia versus Taiwan. 5 kali gagal ke Piala Asia U23, mampukah Sintayong bawa Timnas U23 Indonesia cetak sejarah? Egy Maulana Fikri beberkan situasi latihan Timnas Indonesia tanpa Sintayong. Penyerang Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri, berbicara soal persiapan skuad Garuda yang berlangsung tanpa adanya Sintayong dalam latihan. Timnas Indonesia memang telah menjalani persiapan untuk menghadapi laga FIFA Matchday di Surabaya. Tim asuhan Sintayong telah menjalani pemusatan latihan di Surabaya sejak 4 September 2023. TC ini dijalani sebagai persiapan menghadapi Turkmenistan. Persiapan Timnas Indonesia dipastikan berlangsung tanpa masalah. Salah satu pemain, Egy Maulana Fikri, bahkan mengatakan tak hadirnya Sintayong pun tak menciptakan masalah. Menurutnya, meski pelatih asal Korea Selatan tersebut tak bisa mendampingi skuad Garuda dalam latihan, tak ada kendala dan situasi baik-baik saja. Seharusnya tidak ada kendala karena walaupun Coach Shin tidak hadir, ada asisten yang mempunyai satu tujuan, ujar Egy. Sintayong memang sebelumnya sempat memimpin latihan perdana Timnas Indonesia pada Senin. Akan tetapi, keesokan harinya Sintayong langsung kembali ke Solo. Menurut Egy, dia tak menghadapi ada masalah terkait persiapan Timnas Indonesia. Dia menegaskan bahwa para pemain menjalani latihan dengan bersemangat dan menjalankan instruksi pelatih dengan bagus. Untuk itu, Egy pun mengaku saat ini para pemain sudah menjalani persiapan dengan baik. Egy Maulana bahkan mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya telah mempertajam strategi dan hal lainnya. Untuk itu, alih-alih pusing karena Sintayong tak hadir, Egy justru memilih fokus mempersiapkan diri dengan baik. Timnas Indonesia senior sudah mulai pelajari permainan Turkmenistan. Jelang pertandingan melawan Turkmenistan, para pemain Timnas Indonesia senior sudah mulai mempelajari permainan dari Turkmenistan. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memanggil 24 pemain untuk menghadapi Turkmenistan. Salah satu pemain Timnas Indonesia mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sudah mendapatkan rekaman video dari tim pelatih. Tim pelatih Timnas Indonesia pastinya akan mengumpulkan semua penggawanya untuk melakukan meeting. Pertemuan itu tentu saja untuk membahas permainan dari Turkmenistan. Laga melawan Turkmenistan tentu saja bukan pertandingan yang mudah. Pasalnya, Turkmenistan kini berada di posisi ke-138 ranking FIFA dan Timnas Indonesia di posisi ke-150. Dalam sesi latihan Timnas Indonesia itu tidak dipimpin secara langsung oleh Sintayong. Sintayong kini sedang bertugas bersama Timnas U23 Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Taiwan ingin tiru senjata Pratama Arhan untuk lawan Timnas U23 Indonesia. Seperti yang diketahui, keahlian Pratama Arhan dalam melakukan lemparan ke dalam jarak jauh kerap dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Rupanya ada pemain Taiwan yang memiliki kemampuan serupa. Pemain yang dimaksud yakni Liang Mengsin. Liang Mengsin memperlihatkan keahliannya melempar bola saat melawan Turkmenistan di Stadion Manahan. Namun, hal tersebut belum membuahkan hasil manis bagi Taiwan. Taiwan justru harus menelan kekalahan telak dari Turkmenistan dengan skor 0-4 di laga grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Taiwan, Sang Tailin, rupanya mengaku bahwa lemparan jauh dari Liang Mengsin memang sudah dilatih dan menjadi salah satu strategi untuk menciptakan peluang. Lebih lanjut, Sang Tailin menyebut bahwa strategi tersebut masih akan dipakai ketika melawan Timnas U23 Indonesia. Tentu hal ini patut menjadi perhatian Sintayong. Pasalnya, melawan Taiwan merupakan laga perdana Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kemenangan dibutuhkan guna meningkatkan kepercayaan diri sebelum melawan Turkmenistan pada laga terakhir.
Beda dari Shin Tae-yong, pelatih Turkmenistan ogah amati laga timnas U23 Indonesia versus Taiwan. Pelatih Ahmet Agameradov punya sikap yang berbeda saat ditanya apakah berniat untuk memantau pertandingan timnas U23 Indonesia. Juru taktik Turkmenistan itu ogah memantau pertandingan tim asuhan Shin Tae-yong. Agameradov mengatakan tak akan menonton pertandingan tim Merah Putih karena tidak memiliki waktu. Menurutnya, dia tak akan bisa menonton karena Turkmenistan pasti fokus menjalani latihan. Turkmenistan U23 memang bakal memiliki waktu istirahat lebih lama menjelang melawan Indonesia. Walaupun begitu, Agameradov mengaku lebih memilih membuat anak asuhnya fokus menjalani persiapan melawan timnas U23 Indonesia dengan latihan. Oleh karena itu, alih-alih menonton pertandingan timnas U23 Indonesia versus Taiwan, dia memilih untuk menjalani persiapan dan latihan. Lebih lanjut, dia lebih memilih memaklumi Shin Tae-yong yang datang memantau pertandingannya. Menurutnya, apa yang dilakukan Shin Tae-yong adalah hal yang normal. Pasalnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan itu juga pasti ingin melihat dan mengetahui kekuatan Turkmenistan. Untuk itu, dia tak mempermasalahkan kehadiran Shin Tae-yong di stadion. 5 kali gagal ke Piala Asia U23, mampukah Shin Tae-yong bawa timnas U23 Indonesia cetak sejarah? Timnas U23 Indonesia memang dijadwalkan menjalani perjuangan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong perlu meraih kemenangan dalam 2 pertandingan ini untuk bisa melaju ke babak selanjutnya alias lolos ke Piala Asia U23 2024. Tantangan semakin berat apabila melihat catatan perjalanan timnas U23 Indonesia saat tampil di Piala Asia U23. Kiprah timnas U23 Indonesia pada ajang ini belum mentereng sama sekali. Sejak pertama kali Piala Asia U23 digelar pada tahun 2014, timnas U23 Indonesia bahkan sama sekali belum pernah lolos ke putaran final. Dengan begitu, artinya pada 5 edisi sebelumnya, timnas U23 Indonesia belum pernah berpartisipasi. Tim Merah Putih selalu gagal mengamankan tiket ke Piala Asia U23. Garuda Muda selalu gagal pada babak kualifikasi Piala Asia U23 dari edisi 2013, 2016, 2018, 2020, sampai terakhir 2022. Tak sedikit yang menanti kejutan dari Shin Tae-yong dengan kualitas pemain yang dipanggil untuk menghadapi ajang ini. Dalam ajang ini, Shin Tae-yong memang tak main-main soal pemain yang dipanggil. Pemain-pemain naturalisasi seperti Rafael Struijk hingga Ivar Jenner dipanggil untuk membela timnas U23 Indonesia. Selain itu, beberapa pemain yang bermain di luar negeri pun dipanggil. Tentu saja hal itu dilakukan karena timnas U23 Indonesia ditargetkan bisa meraih hasil maksimal dalam ajang ini. Tim Merah Putih ditargetkan untuk bisa meraih hasil bagus sehingga harapannya bisa tampil di Piala Asia U23 2024. Nantinya tim yang tampil di Piala Asia U23 memiliki peluang lebih besar untuk lolos dan tampil di Olimpiade 2024 di Paris. Tantangan ini memang berat untuk Shin Tae-yong dan tim asuhannya. Namun, tak ada yang tak mungkin bagi tim asuhan Shin Tae-yong yang telah bekerja keras selama ini. Shin Tae-yong bahkan sebelumnya berhasil mencatatkan sejarah baru untuk timnas Indonesia senior yang dibawanya kembali tampil di Piala Asia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu mampu mengakhiri penantian panjang timnas Indonesia di Piala Asia. Setelah 15 tahun penantian, timnas Indonesia dipastikan lolos dan bakal tampil di putaran final Piala Asia. Padahal, pada ajang tersebut sebenarnya timnas Indonesia tak diunggulkan. Hal ini karena lawan yang dihadapi tim asuhan Shin Tae-yong adalah tim kuat di Asia seperti Kuwait. Timnas Indonesia tak diunggulkan, tetapi Shin Tae-yong sukses membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia. Timnas senior Indonesia dipastikan baik-baik saja meski ditinggal Shin Tae-yong. Sebagai informasi, Shin Tae-yong sempat memimpin TC Timnas Senior Indonesia pada hari pertama yakni tanggal 4 September lalu di Surabaya. Namun pelatih asal Korea Selatan itu meninggalkan TC tersebut sehari setelahnya.
Sintayong mengikuti konferensi pers menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2023 bersama Timnas U23 Indonesia pada tanggal 5 September. Sebagai gantinya, TC Timnas Indonesia di Surabaya dipimpin oleh asisten Sintayong, Choi In Chol. Kepergian Sintayong tersebut rupanya tak mempengaruhi program TC Timnas Indonesia. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Egy Maulana Fikri. Lebih lanjut, Egy menjelaskan bahwa Sintayong bakal tetap melakukan evaluasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara melihat rekaman video latihan. Semua itu bertujuan agar Timnas Indonesia mampu meraih hasil terbaik melawan Turkmenistan.